Mata adalah panglima hati. Segala yang kita kerjakan adalah wujud misteri yang bergejolak dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, sampai kisah ironis. Semua akan kita kuak di sini, menembus mata batin. Di program ini kami akan mengundang orang-orang yang pernah ataupun masih melakukan tindakan di luar batas kewajaran. Dan malam hari ini, bintang tamu yang sudah ada di samping saya adalah Asri Handayani. Selamat malam, Asri. Malam, Kak Bayu. Terima kasih, Mbak Asri sudah datang lagi di Menembus Mata Batin. Iya. Pernah punya pengalaman bisnis lagi nggak? Selama ini mungkin yang berkesan di luar logika. Pernah. Seperti apa ceritanya? Aku kan emang suka nonton film. Itu di toilet salah satu bioskop di Jakarta. Ada kejadian apa ya? Toilet loh, aku juga gak kepikiran. Karena kan memang biasanya kalau kita habis film masih rame. Betul. Itu pas di tengah-tengah film, memang kebelet banget pengen pipis kan. Ini malam, siang? Malam. Oke. Jadi mau nggak mau harus keluar dulu dong dari bioskop. Udah aku masuk, kosong. Dan aku juga namanya di mall gitu kan, maksudnya rame, terang, nggak mungkin lah ada something gitu. Betul. Tiba-tiba pas aku masuk ke dalam lagi pipis nih, biasa aja gitu. Itu ada celah sedikit kan, kayak ada gerak gitu loh, kayak duk. Angin mungkin nggak? Bukan, kayak kelebat gitu kelihatan. Ada gitu. bayangan di luar Iya. yang lewat gitu? Terus masa sih gitu kan? Ya udah, terus aku pelan-pelan ngebuka gitu kan, pelan-pelan nggak ada orang. Pas aku mau ngeliat ke belakang juga Ada siapa? ada. Justru itu yang shocknya. Apa yang? Yang shocknya itu, maksudnya cuma ngelebat doang kan biasa. Pernah juga kejadian, tapi itu di SPBU kayak gitu-gitu kan tempatnya emang gelap. Ini kan rame banget, maksudnya terang gitu. Pas aku agak merinding sih, beda lah rasanya kan. Pas aku ya udah kelebat gitu ngeliat ke belakang juga, itu kayak apa ya, di tempat yang aku tadi masuk itu kayak bener-bener yang apa ya, aku bisa nggak ngerti deh, kayak asap atau apa gitu, kayak gerak, kayak asap atau apa. Putih. Asap Asap. kan nggak mungkin ada yang orang pakai pemping Nggak atau mungkin. nggak ada orang masalahnya. Itu pada saat itu apa yang kamu lakuin? Cuman yang gitu. Astagfirullahaladzim, langsung Shock, langsung keluar lah, teriak, langsung buru-buru keluar. langsung masuk lagi ke studio. Tapi nggak ada yang ikut kan? Nggak ngerti. Dan pulang dari studio nggak ada. Iya, aku yang cuma aneh-aneh. cerita aja, ya baca-baca apa segala macam, ya berdoa, nggak ada apa-apa lah. Mudah-mudahan apapun Kepikiran yang kamu lihat, pasti lah, nggak bisa tidur langsung. mudah-mudahan cuma pikiran doang Iya. ya, nggak ikutan beneran gitu. Kok ada asap, dari mana sih asap itu gitu, cuman mikir gitu aja sih. Oke, harapannya sih nggak pernah kejadian seperti itu lagi ya. Asri, kita langsung ketemu dengan partisipan kita pertama ya. Boleh? Berikut ini akan hadir seorang pria yang mengaku melakukan ritual mistis demi mengguna-guna orang lain. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Haris. Aku berdiri tak apa-apa. Selamat malam Mas Haris. Apa yang mau Anda ceritakan? Ceritakan, saya punya pengalaman Maaf Mas, boleh lebih keras ya. punya Biar kami bisa pengalaman mendengar pacar jelas. saya direbut sama orang. Oke. Terus saya ditinggalkan begitu saja, tak berdaya, sakit rasa hati yang mendalam. Lalu saya pergi ke tempat orang pintar untuk mendapatkan guna-guna. 3 hari kemudian pacar saya kembali, terus pacar teman prianya cewek itu meninggal. 7 tahun kemudian saya dihantui dengan rasanya menyeramkan. Tafsiran arwahnya gentayangan, terus saya dukunnya tidak bisa mengasih solusi. Tolong saya. Oke, Mas Haris, boleh kami tahu nggak apa yang dilakukan pada saat mau mengirim guna-guna di dukun itu? Ritual apa yang dikerjakan? Ritualnya jimat, terus rokok sama parfum. Oke, setelah itu pacar Anda kembali?
Iya. Dan waktu laki-laki yang sama dia itu meninggal dunia, kondisinya seperti apa? Karena apa meninggalnya? Yaitu karena saya pergi ke tempat orang pintar itu Ya, apakah sakit, kecelakaan, atau gimana? sakit dia. Sakit terus. Iya, sakit hati ya, terus dia meninggal gitu. Dan menurut Mas Haris, arwah yang sering gentayangan itu adalah arwah almarhum laki-laki itu. Iya, saya dihantui selama 7 tahun. Selama 7 tahun sampai hari ini masih dihantui? Ya enggak, udah lama tapi sekarang masih terbayang-bayang gitu aja. Oh, oke. Tapi perempuan itu masih jadi pasangan Anda? Dia ya kembali lagi, pengen kembali sama saya. Sampai sekarang? Iya. Oke, baik. Mudah-mudahan malam hari ini kita bisa dapat solusi dan mudah-mudahan Mas Haris tidak terganggu lagi dengan kehadiran arwah-arwah yang gentayangan ya. Kami akan ajak Anda untuk langsung bertemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Haris terlahir tanggal 1 Desember 1991 dengan mendiami rumah dengan nomor 68. Sosok yang mudah tersinggung dan sakit hati. Hal ini yang membuat orang-orang harus berhati-hati agar tidak menyakitinya. Saya melihat adanya luka lama sampai sekarang masih dipendam. Dari mata batin saya, adanya rasa dendam tersebut selalu dipikirkan oleh Haris. Setelah kejadian tersebut, ia seperti dikejar-kejar oleh sosok pocong. Halo, hai. Selamat malam. Selamat malam. Congratulations filmnya. Iya, Nanti thank you aku so nonton. much. Silakan duduk. Terima kasih. Silakan. Haris dengan tanggal lahir 1 bulan 12 1991 dan nomor rumah 68. Haris ini sakit hati karena perempuan yang dicintai jalan dengan orang lain, ya, menjalin hubungan dengan orang lain. Makanya Mas Haris datang ke dukun untuk melakukan ritual dengan melakukan guna-guna. Setelah itu, sang wanita kembali ke Mas Haris dan laki-laki yang bersama pacarnya itu sakit-sakitan sampai meninggal dunia. Selama 7 tahun setelah kejadian itu, ada arwah yang gentayangan dan mengganggu hidupnya Mas Haris. Perkiraannya arwah itu adalah arwah sang pria yang meninggal dunia tersebut. Makanya malam hari ini datang ke menembus mata batin supaya bisa lepas dari semua gangguannya. Meskipun saat ini perempuan yang waktu itu diambil, yang diguna-guna, masih jadi pasangannya Mas Haris ya. Silakan Roy. Gimana Saya kamu tampak melihatnya? melihat Mas Haris itu orang yang pendiam gitu loh. Dan juga sebenarnya apakah cukup tega melakukan itu gitu loh. Itu aja sih pertanyaan saya sebenarnya. Dan Mas Haris waktu ke dukun itu emang inisiatif sendiri atau ada yang menyarankan untuk datang ke sana? Inisiatif. Hah? inisiatif sendiri. Dan saya lihat kamu juga ada sosok yang ngikutin loh. Sama juga sih, bagi saya sih menyeramkan gitu. Yang Tapi seperti apa, Roy? aku akan gambar sedetail-detailnya ya. Saya akan berusaha detail. Mas Haris, biasanya waktu sosok itu datang mengganggu Mas Haris, gimana bentuknya? Yang besar badannya, terus agak rambutnya kayak marat-marit semua, badan hitam. Dia bilang sosok apa yang menghantuinya? Besar ya. Iya. Sosok besar, hitam, Rambutnya nggak karu-karuan. rambutnya Acak-acakan berantakan, gitu. acak-acakan Iya. gitu. Oke. Kayak raksasa. Saya juga ngeliat sosok pocong sama sosok genderuwo acak-acakan sih.
Tapi sebenarnya dia pergi ke dukun pun udah dibekali jimat-jimat dong. Betul Udah ya. ada tadi rokok ya, jimat, Ritualnya pakai rokok. parfum. Pakai gitu. parfum. Nah, ini juga pelajaran buat kita pemirsa di rumah juga. Udah dibawain kayak gitu-gituan, itu pasti di dalamnya itu ada makhluk halusnya yang dibawa pulang ke rumah. Apalagi ketika dipakai, nah itu udah ada Ada koneksi. pengaruhnya. Ada pasti. pengaruhnya pasti. Suka ada ikatan gitu ya. Iya, tanyain deh, Bay, udah berapa kali ke bolak-baliknya? Lebih dari sekali ya. Lebih ya. Itu kalau bolak-balik untuk apa? Ya pengen tahu aja kondisinya. Kondisi siapa Apa, ini? Mas Haris maaf aku tanya, tapi tujuan pertama kali datang ke sana hanya ingin mengambil perempuannya kan, tidak untuk Bikin orang jadi sakit, ada yang menyakiti meninggal. pacarnya enggak. Oh dia sih tujuannya hanya kayak main pelet gitu kali ya. Untuk rebut lagi. Ya merebut lagi kekasihnya kan. Tapi kenapa meninggal? Diapain sama Mas Haris? Mas Haris nyebut sesuatu nggak saat itu? Ya dukunnya itu ngasih guna-guna ke temennya itu. Itu keinginan permintaan Mas Haris? Ya terus saya dihantui sama. Iya, dia juga yang minta soalnya. Jadi bukan cuma ngerebut, tapi mau pria Sakitin lain juga itu ya. juga sampai kenapa-napa, nyakitin pria lainnya. Sampai sakit hati bisa. Karena sakit hati. Ini bisa dibilang gini nggak sih, cinta berantakan dukun Rina? Cinta ditolak kalau itu kak. Ini cinta berantakan, ada lagi yang baru. Iya, cinta berantakan kan? Iya. Cintanya berantakan, dukun di Iya. Bertindak. Bertindak. Jadi Serem ya. banget ya matanya. Pocong yang kamu lihat ya. Sebenarnya sosok pocong, tapi juga ada yang lain lagi. Serem. Sebenarnya yang Mas Haris lihat itu pocong lebih banyak atau genderuwo yang lebih banyak? Genderuwo. Genderuwo. Ya sih, memang ada genderuwo sih. Tapi ini juga saya lihat. Pacarnya Mas Haris tahu nggak kalau pria lain itu meninggal karena guna-guna seseorang? Nggak tahu. Berarti juga nggak tahu kalau itu perbuatannya Mas Haris. Dan sampai sekarang dia balik sama Mas Haris juga dia nggak nyadar nih karena apa. Tapi kondisinya baik-baik. Biasanya kalau ada diguna-guna pengaruh pelet dan lainnya kayak orang linglung gitu. Ya dia rada kayak stres gitu. Hah? Iya. Kan? Iya. Nggak kasihan Mas. Ya kasihan juga. Kenapa nggak dilepas? Dikembalikan ke normal gitu. Ya pengaruh dari dukunnya itu. Dukunnya tadi udah nggak mau ya? Sudah. Udah nggak bisa. Iya agak susah sih bisa tapi perlahan-lahan. Karena udah lama mungkin ya. 7 tahun. 7 tahun. Iya. Oh my god. Kayak kotoran gitu loh. Tanah kuburannya. Tanah kuburan dan berantakan menjebret di sini. Apa yang kamu lihat kalian lihat ketika saya menggambar ini? Ada sosok yang marah, Marah. yang melotot, dia nggak suka kayak apa ya? Balas dendam gitu ya. Iya. Kayaknya penuh dengan dendam gitu. Iya. Kalau ini sudah di tanah waktunya sudah lama berbulan-bulan, pasti akan jadi rusak kan? Rusak, terkoyak juga dagingnya. Terkoyak juga iya. kan? Kelupas-kelupas gitu. Iya. Halo. Ya. Kamu ngeliat ada di mana dia, Roy? Saya pengen bubuk suci dong. Dia ngikutin Mas Haris ya? Iya. Jangan-jangan ada lagi. Saya takut dia melakukan hal bodoh. Seperti mukul kepalanya sendiri. Pernah Mas? Dengan tangan atau dengan batu kayu? Tarik. Loh, Hah? Iya, tarik. Maksudnya? Ada yang narik. Ada yang narik? ke sana. Tuh, ada yang narik gimana dong? Ya udah
coba ditarik kemana dulu, saya pengen tahu. Sana kak. Diajak kemana sebenarnya? Kemana? Dia juga jalannya kayak gitu. Tuh, kayak pocong. Mas Haris disuruh duduk lagi. Kayaknya dia tangannya ditarik gitu deh. Tuh. Kak Bayu. Ini coba. Dia emang ditarik sama sosok pocong. Iya. Iya. Jalan juga jadi ngaruh. Jalannya kayak keiket ya? Duh. Di sini aja Mas Harisnya. Iya. Ini dia sebenarnya dirasukin atau Enggak ah. cuma Saya ditarik ngerasa sama kayak sosok? ditarik-tarik sama orang. Kamu nggak bisa ngerontak gitu maksudnya? Berusaha untuk nggak ditarik sama dia. Aneh ya. Kenapa ya? Bisa dikasih bubuk suci, lepas nggak, Roy? Suruh duduk aja. Takutnya jatuh loh. Dia nggak berani kesini ya? Mas Dia Haris. pernah menjauh loh. Iya. Diambil aja kan. Saya mau bersihin ini ya, teman-teman. Mas merasa ditarik? Bisa pegang nggak tangannya Kak Bayu, Mas? Diajak duduk deh, Mas. Ikut saya ya. Dia kayak dituntun hantu untuk pergi ke balkon dan loncat dari balkon. Tarik-tarik gitu terus kayak loncat. Duh, bahaya banget, Kak. Harus benar-benar banyak istighfar. Muslim bukan, Mas? Iya, sholatnya diperbaiki terus ya, Mas. Ya, 5 waktu, Mas. Coba saya mau lihat tangannya, boleh tahu nggak ditarik seperti itu? Kalau manusia normal kan sakit ya. Aku takut dia gini-gini loh. Mukul-mukul? Soalnya tuh kayak dia ditarik. Hati-hati deh. Nggak apa-apa sih. Saya minta digelapin dong lampunya. Mas ini tangannya kenapa? Dia bisa gerak secara normal nggak? Biasa apa gitu. Apa rasanya kayak? Pegel, sakit. Ini masih ada yang narik nih? Mohon maaf ya. Nggak dapat tadi parah ini enggak. Dia marah. Ini enggak, tadi parah, Iya. ditarik. Oh, Kalau sekarang ditariknya cuma gini-gini ya, cuma makanya megang doang kayak, cuma dipegang aja ya? Iya. Mas bisa dilurusin apa nggak? Bisa? Coba deh. Lepas, coba dilepas. Sebentar. Dia kasihan loh. Kasihan banget. Aku ngelihat kondisinya sangat memprihatinkan loh. Dia kenapa mau ditarik-tarik gitu sih? Ada solusinya kan, Kak? Kasihan, Kak. Ada solusinya sih harusnya. Kamu sering diajak bunuh diri ya? Jangan mau. Diajak kemana? Kalau malam gitu Hah? Kalau malam diajak kemana? Kemana katanya? diajak jalan-jalan. Jalan-jalan. Jalan-jalan dengan posisi tangan seperti itu. Kan nggak mungkin dong. Orang pasti ngeliatnya aneh banget kan, Mas? Dia nggak nyadar sama sekali nih apa yang dia lakuin. Kayaknya gitu. Antara sadar dan enggak ya? Pocong ini sebenarnya mau apa dari si Haris ini, Roy? Nyawa. Wow. Jadi minta tumbal Mas Harisnya sendiri yang jadi korban. Iya. Bubuk suci ini kayak ngusir sementara gitu. Iya. Bubuk sucinya hanya mengusir sementara. Saya melihat di dalam penampakan di kepala saya, dia sering menjedot-jedotkan kepalanya ke tembok. Entah alasan apa, dia suka kayak gitu. Ini karena merasa bersalah tadi, Kak. Ya mungkin karena rasa Merasa bersalah. bersalah dia, Kak. Kalau merasa bersalah, tapi dia nggak sadar. Harusnya sih sadar, cuma kan kondisi psikis seseorang itu Alam bawah sadarnya artinya. iya Gerakin bawah dia. sadarnya. Mas Haris kalau lagi mukul-mukul kepala, jerotin kepala ke tembok, itu semua dilakukan dengan sadar.
Bisa dilawan perasaan itu maksudnya. Bisa dilawan. Tapi nggak sadar ngelakuin itu. Malah kebayang-bayang terus. Kebayang yang mana, yang meninggal atau kebayang dukunnya atau kebayang yang Yang genderuwo sama pocongnya. Yang itu ke dukunnya. dari dukunnya sendiri udah ada yang ikut ya? Dari rupanya sendiri udah ada yang ikut sih. Ini pocong dan genderuwonya mau dikirim sama si dukun? Ya, bukan dikirim, tetapi ngikut. Jadi bagian yang tadi itu loh, jimat, Jimatnya. parfum, rokok. Iya, gitu. iya, benar banget. Udah mereka datang dan Jimat, mereka- rokok, parfum, udah mereka datang. Kecium ada wangi apa sih? Iya kak, Ay, kayak ada wangi yang lain. iya. Ada yang lewat ya? Wangi. Tiba-tiba seng gitu wangi terus ngilang lagi Nur. Iya benar. Kepala kamu sakit gak? Aku sih agak sakit ya. Sebelah mana? Kiri, belakang. Agak berat aja dikit. Serius. Ada yang ingin disampaikan kah? Saya penasaran itu sih sama jimatnya. Ada, entah kenapa firasat saya tuh bilang ada sesuatu di dalam Mas Haris. Masih simpan sesuatu nggak? Atau ada yang Mas Haris bawa nggak untuk membuktikan semua ceritanya Mas Haris ini? Ada Apa yang dibawa? yaitu apa parfum. Apa? Parfum. Parfum. Itu apa karena barusan wangi-wangi itu kali ya dari Mungkin parfum itu juga kali ya? ya. Mau diperlihatkan? Boleh dong, saya mau lihat kalau diizinkan, mohon lancang. Maaf lancang. Dibawa sekarang. Bawa di sana. Oh. Silakan diambil. Berasa kan ada wangi terus hilang. Mungkin juga Kalau sih. kamu bangun tidur, sering tiba-tiba ngeliat ini. Pagi-pagi jam 3 kebangun terus lagi cek. Kamu kayak gimana? Kalau aku bukan pocong, dulu pernah kayak gitu. Kuntilanak. Enggak, cowok orang ini berdarah-darah. Itu ya. Jadi waktu kecil, maksudnya aku tidur yang ketiduran di tempat ruang tamu. Terus aku pikir ada yang bangunin mama atau adik aku gitu kan. Pas aku bangun, depan muka tuh cuk, gitu. Cowok berdarah, ini semua berdarah. Tapi Rusak. aku ingatnya tuh baju merah putih itu loh yang garis-garis. Dia ngapain? Cuman ngeliat aja dek gitu depan, dekat banget ke itu. Terus pasti ada kaitannya sebelumnya dia ngapain ya? Apakah sebelumnya kamu berucap sesuatu? Nggak ada. Tapi dia datang Dia cuma kepala doang kelihatannya. Kepalanya. Maksudnya kayak aku lihatnya cuma sebagian sini. Dan Ya itu terjadi di kamar kamu. di ruang tamu, Ruang tamu. di rumah. Jadi yang langsung bangun langsung masuk kamar. Jadi aku langsung tutup selimut lah. Iyalah. Tapi kalau misalnya ada yang ahli spiritual gitu bisa dibedain nggak ya? Bisa kan? Tahu? Mami, apa tahu parfumnya kan? Tuh kan parfum. Iya itu. Kalau dilempar mas, nggak usah dilempar. Awas kepleset. Tanah kuburannya dilempar loh. Awas Asri. Iya enggak maksudnya nggak usah dilempar. Dia diam-diam menghanyutkan Iya, ya. disimpan aja ya. Iya, tapi nyerang. Disimpan aja ya. Disimpan aja ya, pelan-pelan ya. Itu apa itu air apa? Nggak tahu air Kopi apa. ini pasti. Air apa? Udah. Itu Ada air apa rokoknya dalam masih botol? ada nih. Itu. Kak. Aku nggak berani pegangnya, itu kotor. Minta glove ya. Itu tadi Kamu nggak minyak pegang, kan? apa? Pegang rokok doang. Yang goreng. Pegang rokok aja. Jangan. Kalau kamu pegang pakai glove aja. Iya. Kayaknya dia mau, kenapa kamu mau naik sini? Kok jadi brutal ya? Kenapa tiba-tiba dia nyerang kita semua, Roy? Karena nggak sadar ya, dia Kayaknya sih sadar nggak sadar ya. setengah-setengah gitu. Ini apa sih? Itu jimat kan. Tapi nggak tahu dalamnya apa. Kayak Selama kalung ini ya? dikalungin, dipakai, Kalung. Itu. disimpan aja gitu. Diambil mas, diambil itu, jangan sampai malah itu apaan lagi? Nggak tahu. Itu tanah kayaknya ya. Yang dibungkus kain putih. Boleh dijelasin nggak kita semua ini apa aja sebenarnya? Oh ini yang buat anu di sini kepala. Di
kamu nyemprotin tentang kita sama bayi. Semua disemprotin. Oke, ini semua selama ini disimpan. Kalau ketemu sama pacarnya dipakai yang ini, parfum ini, parfum terus diolesin juga di sini. Kalau ketemu dia, Korek api. Mas Haris nyadar nggak sih ini kan malah mengundang sosok-sosok gaib seperti pocong dan genderuwo tadi. Dikasih tahu nggak sama dukunnya waktu ngasih ini? Di sebelumnya sih pernah diberitahuin. Dikasih tahu apa? Nanti akan ada sosok gaib yang ngikutin gitu. Dikasih tahu. Tapi Mas Haris waktu itu nggak masalah, yang penting pacarnya balik gitu. Iya. Tanah, Kak. Tanah kuburan. Astagfirullahaladzim, Kak. Saya mau cobain mana ya? Wah, iya, Mami. Ma, siap. Roy. Masukkan, ada yang masukkan, Roy. Kak. Kamu bantuin. Kita begitu kan. Ya Allah. Nah, loh. Ya Allah. Kak. Yang ini Roy. Ini kasih air deh. Kasih. Mami, ditolong sayang. Keluar. Kita harus Itu take begitu out. dibakar langsung ke penonton loh nyerangin. Careful. Udah, boleh di take out. Iya, tolong diangkat nih, Mas. I'm really scared. Hati-hati ya. Dia padahal sosoknya kayaknya tenang, diam gitu ya. Diam-diam menghanyutkan. Jadi ke penonton sih, Kak. Kasihan, Kak. Kayak sosoknya tuh nggak membahayakan, tapi ternyata Membahayakan. ada gini-giniannya. Nih. Aku takut banget. Iya. What? Kenapa jadi... Yang bakar siapa, Kak? Abis ketika itu dibakar, Hah? tiba-tiba penonton kesurupan. Oh, gara-gara dibakar itu barusan? Iya, karena jin-jinnya pada marah semuanya. Kenapa lagi? Aduh. Ada belatung. Wah, Ada banyak. ih. Sampai belatung sih. Penonton yang lagi Berantem loh. halangan, menunjuk tangan, Ada yang lagi menstruasi nggak? keluar sekarang. Harus tuh belatungnya diusirin, dibersihin. Mbak, Dibersihin. ada yang lagi dapat head nggak? Ada lagi halangan? Nggak ada. Ini apa? Awas tuh. Belatung, beneran belatung. Ih, Belatung hidup loh. itu beneran jatuh barusan dari atas loh. Belatung Yang putih-putih kan? iya, belatung putih kan dari makanan busuk tuh. Dan daging busuk. Diam-diam menghanyutkan ya, menyeramkan sekali. Ya kebakar tapi kan. Iya tuh kebakar. Kebakar. Yang ini dulu. Ini sebenarnya Itu meledak dong, Kak. Itu meledak loh. Iya, jangan dibakar tuh. Dor. Ih, apanya? Itu belatung kok bisa datang gitu? Iya, karena kan teror-teror gaib gitu kan. Bisa sembuh nggak sih dia? Bisa sembuh nggak dia? Harusnya sih bisa ya. Dia nyerang kemana-mana loh. Mami! Kan? Kak, ini udah nggak bener deh. Apa? Lihat itu Terus-terusan. pintu. Jangan dibakar lagi, udah itu kan ada parfum bisa meledak loh. Duh. Ini barusan jatuh tiba-tiba loh. Iya.
tapi Harus dilawan Mas Haris. kok menyeramkan ya. Harus dilawan. Mas Dia Haris. yang diam terus. Mas Haris, Kalau ini air apa? Buat yang disembur-sembur pikiran katanya tadi kan. jangan keluar dari sini ya. Ini air urin. Fokus. Jadi air apa? Dia bahkan nggak tahu airnya air apa, dikasih dari Tumpahin dukun. aja. Dari dukunnya. Nggak apa-apa. Tumpahin aja. Kita berantakin. Saya tumpahin ya. Pas licin juga. Kayaknya aku nggak tahu itu air apaan, bahaya banget. Saya tumpahin ya. Di situ tumpahinnya. Di sini aja. Ih. Kak Bayu kenapa? Kenapa? Tangan kayak digituin tuh. Hah? Diginiin, dipukul. Dibobok gitu ya. Heeh. Saya lihat Haris jadi serba salah. Ini air apa ya? Sementara dia baik, tapi mencelakakan orang melalui ritual-ritual dia. Ini Mas Haris kok Bisa. nyaman 7 tahun hidup kayak gini-gini ya? Ah. Itu lama loh. Ini disimpan segitu lama, kenapa ya? Nggak buru-buru dibuang atau dibalikin ke dukunnya gitu? Karena takut kehilangan pacarnya lagi ya? Roy, ini kok nggak bisa diajak ngomong ya? Dia, dia bukan tipikal orang yang talkatif gitu actually. Tapi ini beneran dia kan? Beneran Haris atau dia udah dikuasain sama makhluk-makhluk lain? Beneran dia. Mas Haris bisa dengar saya? Pikirannya jangan keluar dari studio ini ya? Aduh, dingin loh. Hah? Dingin. Itu air apa? Gak tahu. Silakan duduk Mas Haris. Kayak gitu ya, ada yang pukul banget ya? Ditepak gitu, dipukul tangan saya. Parfumnya wangi banget ya, kemana-mana ya wanginya ya. Masih kecil. Saya pengen Haris teriak deh, yang kenceng. Hah? Itu teriak. Bisa lebih keras. Bisa lebih keras, Mas. Mas Haris bayangin ada orang, ada sosok yang emang Mas Haris nggak suka. Mas Haris mau usir dia dengan cara Mas Haris teriakin sekenceng-kencengnya. Hitung sampai 3 ya. Teriak yang kenceng. 1, 2, 3. Iya, Tersengat kayak gitu. Iya, iya, kecekek gitu. Kesendat dia kayak nggak bisa lepas ya. Ini Mas Haris Saya bobo minta air kembang. Ya, mau gimana ya? Kadang seseorang tidak bisa mengungkapkan secara verbal apa yang terjadi sesungguhnya di hidup dia. Jadi ya saya memaklumi bahwa orang-orang tersebut memang mungkin ada masalah di dalamnya, tapi tidak pandai dalam bertutur kata atau memverbalkan dalam bentuk Kalimat, kalimat kata-kata. dan kosakata seperti itu. Iya. Dan tampaknya dia diam seperti ini separuhnya dihuni oleh pocong, tapi 70%-nya itu Mas Haris sendiri, 30%-nya pocong. Saya melihat mungkin Mas Haris waktu kecil juga dibully, dihantui oleh cemooh-cemooh kayak miskin lo, ini lo, Jadi dia trauma sendiri. iya, ini itu gitu. Lo nggak jago ini, lo nggak jago itu. Akhirnya jadi trauma sendiri dan berujung perubahan perilaku karakter. Tidak bisa verbal dan baik. Tapi saya nangkep otak dia sih. Yang saya pikirin dia itu dia udah nyesel banget sih. Iya. Datang ke sini tujuannya apa? Iya. Sebenarnya Ingin tadi keluar mau dari lepas. masalah Ya, ini kan. arwah.
Ini aja mulai dari sini Mas. Ini coba deh, taruh sini deh. Taruh di sini. Ini juga. Berantakin aja semuanya. Dibanting aja, dibuang, dipecahin. Dibanting. Bisa nggak? Ke tempat air Sambil tadi. teriak. Buang. Dengan harapan itu udah nggak ada lagi, Mas harus Banting lupain itu sampai semua gitu. hancur. Ini Iya. Bener-bener yang lepas aja, lepasin gitu, Banting jangan aja, jangan banting ganggu ke lagi bawah. gitu. Iya, Iya. dibanting ke bawah. Baiklah. Hati-hati loh Kak. Yes, oke. Mas Haris tangannya agak maju deh, terus mau cuci muka pakai ini. Ini dibuka dulu aja. Diturunin. Turunin aja. Oh, apa nanti kita blur nggak kita tayangin ke Iya. mukanya? Ke muka, Iya, biar yang penting semuanya. Kenain aja ke wajahnya. ke muka semuanya tuh. Agak mulus. Jadi Mas Haris, kapan terakhir ke dukun-dukun? tahun kemarin. Tahun kemarin. ada tisu nggak? Mungkin dia butuh tisu. Perih ya? Tisu kering. Alisnya hilang ntar, hati-hati. Oh iya. Terakhir ke dukun Beda. buat apa? Serius? Ninggalin arwah. Hah? Arwah yang di dalam tubuh. Tuh, kamu usap sebelah. Jangan lah. Mas Haris tadi bilang ke dukun terakhir adalah untuk menghilangkan arwah-arwah yang ada di dalam dirinya Mas Haris. Tanya ya sama Roy ya. Sebenarnya ada nggak sih Roy? Apanya? Ada arwah yang memang mendiami tubuhnya Mas Haris ini? Tadinya memang ada kok. Kalau nggak ada, nggak mungkin dia kayak ditarik-tarik kayak jelas gitu. Iya. Sebenarnya dia lebih banyak bengong dan gampang dimasukin sih. Karena sering kosong aja. Iya, dan saya ngelihat dalam vision saya, dia suka mukul kepala dia sendiri. Dia nggak punya temen yang bener-bener temen sih sebenarnya kalau saya lihat. Mas Haris, kalau perginya ke dukun terus, temennya jadi yang begini-begini, Mas. Tapi kalau datangnya ketemu ke, Perlu bersosial ya. nah, kan banyak ya kelompok-kelompok sosial ya. Ada mungkin di rumahnya anak-anak muda atau ikut komunitas tertentu. Itu akan Olahraga. membuat ya Mas Haris ketemu dengan orang-orang baru yang justru bisa membawa ke arah kebaikan. Kamu ngeliatnya gimana Mas Haris? Ya pergi ke tempat-tempat yang ramai, pergi ke mall gitu, jangan perginya ke dukun. Oke. Gitu. Pergi ke tempat yang hidup gitu, live music, enjoy. Ada yang mau disampaikan nggak? Yang tadi ya takut banget kan, soalnya kasihan hampir kecelakaan juga kan di sini penonton gitu. Berarti balik dari sini harus benar-benar dengan keyakinan yang satu gitu ya, mau keluar dari hal-hal mistis, Mas juga dibantu dengan doa, sholat. Itu sih yang paling penting ya, mempertajam lagi gitu loh keyakinannya. Jangan musyrik ya, percaya sama dukun bisa nanti cinta lagi atau apa, tinggalin lah Mas gitu. Kasihan juga tadi kan katanya sekarang juga pacarnya gitu ya, kayak Iya, kasihan. stres, Iya. pengaruhnya banyak Mas gitu. Nanti takutnya Mas udah menikah ke anak lagi gitu. Jadi berpikirnya lebih baik lagi deh. Kalau emang dia menyakiti Mas Haris, dia jalan sama orang lain, emang bukan dia yang terbaik kali buat Mas Haris. Betul, Ya kan? masih banyak lah gitu kan orang yang mau sayang terus. Mas Haris, kami harap yang terbaik ya buat Mas Haris. Jangan pernah ke dukun lagi menggunakan hal mistis untuk mendapatkan tujuan, apalagi mendapatkan cinta karena pelet atau dukun. Makasih Mas Haris, selamat malam. Terima kasih Mas. Hanya perasaan menyesal ya,
perbuatan yang dilakukan ada sebab dan akibat. Berikutnya akan hadir seorang pria yang mengaku diteror oleh sosok gaib setelah melakukan pesugihan. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Naufal. Selamat malam Mas Naufal. Malam. Ada yang mau diceritakan? Sedikit. Silakan. Dulu susah sekali. Lalu? Memang benar-benar jadi orang susah. Dihina orang. Dicaci maki. Saya udah nggak ada muka dulu. Dalam tidur, tiba-tiba saya dapat mimpi. Setelah itu, langsung saya ikut pesugihan. Mimpinya apa ya? Saya dibawa ke goa. Lalu di situ saya bersemedi. Setelah itu, ada sosok gaib yang menghampiri saya. Apa bentuknya? Perempuan. Dia cantik. Terus? Iya. Setelah itu berubah nasib saya. Jadi lebih baik? Jadi lebih baik, bersyukur. Oke. Maaf, saya mau tanya lagi. Setelah mimpi terus melakukan pesugihan? Ya, Dalam mimpi atau melakukan sesuatu di luar mimpi, dalam kondisi sadar? langsung melakukan sesuatu di Apa luar. itu? Ya, saya pergi ke gua itu. Om, didatengin tempat yang dalam Saya mimpi itu? datangi. Bisa langsung tahu ya Mas ya? Ya, Kebayang tempatnya Kebayang, langsung tahu. berarti? Bayang. Pernah lihat Ada di mimpinya. mimpinya. Ya, Dan apa yang dalam mimpi dilakukan ya, secara nyata? ya, Dan bener ada yang datang? benar. Setelah itu, dia terus menghampiri saya. Sampai-sampai memang saya sudah kayak suami istri sama dia. Maksudnya? Ya, saya tidur sama dia. Melakukan hubungan suami istri? Ya, Berarti sosoknya ada ya? Kayak real ya? Kayak manusia? iya, dia cantik. Tunggu. Kenapa Mas? Saya minta 5 lilin. 5 lilin? Iya, Untuk mau dipanggil maksudnya? enggak. Pacar saya datang. Iya kan mau dateng tuh. Itu dia sudah ada. Udah ada pacarnya yang barusan kita ada. Boleh saya minta? Sebentar. Lilin ya? 5. 5 lilin. Harus 5 ya? Oke. Ini 5 lilin. Apa lagi? Lu pergi. Lu Hah? pergi. Tunggu dulu. Ntar Mas. Enggak, dia mau duduk di sana. Geser pergi. aja, geser aja, geser aja. geser aja. Yang berhak untuk melakukan itu bukannya Gak bisa. Mas Naufal. Saya minta dia pergi. Iya, oke. Dia nggak mau didekatin dia. Lu pergi. Enggak. Mas Naufal, kami nggak mengizinkan itu, Mas Naufal. Dia baik-baik aja loh. Lu pergi. Pergi. Jangan deket dia. Pergi. Geser aja. Dia nggak mau dekatin lu. Udah, ikutin. Iya, Lu pergi. biar aja, ikutin aja. Ikutin aja. Udah, yang penting dia tenang. Yang penting tenang ya, Mas Naufal, yang penting tenang. Iya. Ya. Ya. Tenang ya penonton. Pasti pada takut lah kak. Iya, pasti. Jangan sampai nyakitin aja penonton. Itu Oke. yang mau lepas. Udah cukup
Cukup ya Mas Noval ya? Cukup. Ayo sini dulu ya. Geser dulu deh, saya takut nanti malah kenapa-napa. Maksudnya biar aja di sini. Sini dulu ya. Nanti kau kembali Oke. lagi. Ya. Tujuan. Itu pacarnya ada di situ sekarang. Iya. Ya. Ada di situ. Ada. Maksudnya Mas Noval kesini mau apa ya Mas Noval? Tujuannya mau apa? Jadi setelah saya sukses, saya memang berniat tidak melakukan persugihan lagi. Oke. Tapi dia terlalu ngikutin saya terus, Sosoknya nggak mau lepas. nggak mau lepas. Baik. Udah sayang kan? Itu dia, bisa udah jadi. lama Jadi juga kayak udah ya. terikat juga. Udah. Mudah-mudahan malam hari ini ikatan itu bisa lepas ya Mas ya. Iya. Ya Mas Noval bisa kembali normal tanpa menggunakan pesugihan dan juga menggunakan sosok gaib. Kami akan ajak Anda untuk langsung bertemu dengan sahabat kami ya Mas. Dia adalah seorang indigo. Kami persilakan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Noval terlahir dengan tanggal 14 Desember 1989. Mendiami rumah dengan nomor 41. Sosok yang memiliki karakter penyendiri dan selalu berpikiran negatif. Saya melihat dari mata batin saya adanya aura yang sangat hitam dari masa lalunya. Rasa takut, depresi, dan juga hinaan dari orang lain yang membuat masa lalunya penuh dengan kegelapan. Saya melihat adanya sosok yang terus berada di dekatnya. Sosok ini muncul karena perbuatannya menggunakan ilmu hitam. Saya melihat sosok perempuan bersisik berbadan ular. Siluman ular. Selamat malam. Selamat malam. Ya, silakan duduk semua. Terima kasih. Makasih. Mas Noval dengan tanggal lahir 14 bulan 12 1989 dan nomor rumah 41. Betul. Mas Noval waktu itu kondisinya terpuruk sebenarnya secara perekonomian, sering dihina, sering diremehkan. Tapi ada satu malam dia bermimpi melakukan ritual di sebuah goa, bertemu dengan sosok perempuan. Lalu mimpi itu diikuti menjadi kenyataan. Berangkat ke goa yang ada dalam mimpi, lalu benar-benar ketemu dengan sosok perempuan itu. Dan setelah hari itu, perempuan yang ditemuinya selalu mengikuti. Tapi kondisi perekonomiannya membaik. Dan sekarang seperti sudah sebagai suami istri dengan sosok gaib misterius itu. Saya tiba-tiba ya punya perasaan gak enak gitu. Saya ngelihat perempuan tapi badannya ular. Mohon maaf ya, saya harus ngomong apa adanya. Itu yang dilihat sama Mas Noval, badannya sama atau dia sebenarnya bisa berubah bentuk nih? Mas Noval ngelihatnya kayak seperti ular nggak badannya? Ular manusia. Oh iya. Bentuknya seperti apa? Ular. Kepalanya manusia, Kepalanya cantik, manusia. badannya ular. Oke. Tapi tujuannya adalah untuk punya hidup normal kan ya? Lepas dari semua pesugihan-pesugihannya dan mau lepas dari sosok perempuan yang badannya ular itu kan? Dia kayak perempuannya seperti kayak tangannya tuh seperti Bersedekap gitu. ya Semedi gitu ya. Doa gitu. Bersedekap. Ya, berdoa. Ular.
Saya mau tanya ini, Mas Noval. Waktu di goa sampai akhirnya didatangi oleh sosok perempuan yang berbadan ular ini. Ritualnya seperti apa sih? Biasa aja, bawa makanan-makanan, Makanan apa tuh? pisang, terus empal, Pal, Mentah. entah. Memang diminta sebelumnya di mimpi dikasih tahu ini, bawa ini, bawa Iya. ini gitu ya Mas. Ya. Tadi sama lilin itu 5 lilin, kenapa 5 lilin Mas? Oh, masuk kan? Sama satu. Roy, matanya melotot, Roy. Awas, awas. Astrid. Tolongin Om. Aduh. Aduh. Kak. Roy. Duduk. Wow. Wow. garam kasar. Kesakitan loh. Iya, kasihan. Kak. Awas, Roy. Kamu menjauh ya? Itunya tuh jatuh aja. Itunya. Jangan tahu. Udah. Wah, Silakan lo. garamnya mana ya? Apa? Gak apa-apa. Apa? Saja kamu. Awas. Ada air gitu. Mas. Saya minta garam. Garam tadi. Garam, pakai air. Gak usah garam aja. Enggak tenaganya dia. Wow. Itu apa tuh jatuh? Dia lepas. Kakak, awas. Oke, matanya merah. Tenaganya kuat banget loh. Parah, dia mau megang tangan saya. Ada apa ya? Nggak tahu. Kasih air nggak, Kak? Kasih air nggak? Masa? Nanti dia perih. Kita bangun. Dilawan. Mas Noval. Mas Noval. Wah. Bisa kayak gini sih. Masih perlu garam lagi ya? Iya. Aku minta garam lagi. Yang banyak tadi. Aduh. Kaget. Dia lepas ya? Iya. Ini sudah lepas. Kelepas. Tapi saya Dia belum bisa yakin. nggak pegang mic? Enggak, Iya. harus pegangin. Harus Tapi, diarahin ke dia. aduh saya capek banget. Ini gelang siapa ya? Ini dia. Tapi saya ya nggak sepenuhnya yakin kalau dia tuh lepas beneran. Dan saya punya firasat buruk. Nah, apakah ada lagi ya? Mas Noval, bisa dengar saya? Tapi dia kasar, Kak. Serem Iya. banget. Bisa dengar saya nggak? Bisa dengar saya, Mas? Saya bantu berdiri ya. Kamu bantu berdiriin deh, kasihan juga. Kasih minum deh. Udah sadar kan
kan dia, Mas. Mas. Oh ya berdiri ya. Kita balik di tempat duduk. Pelan-pelan, Mas. Ntar minum ya. Kita minum dulu ya. Ya. Silakan minum dulu, Pak. Tisu tadi ada ya? Tisu basah deh. Enggak, tisu kering. Ada tisu kering nggak? Minta tisu kering ya? Tisu kering. Saya belum selesai menggambarnya padahal. Sini bawahnya. Bau. Ini dia kerasukan apa, Roy? Sosok yang kamu gambar? Sosok makhluk astral lain, bukan Dewi Ular. Oh, bukan yang perempuan. Ini bukan yang pacarnya aja. Iya, bukan. Pasangannya. Tadi kan masih ada di situ katanya dia. Iya. Iya. Makhluk astral yang lain itu datang dari mana dia? Dan mau apa sebenarnya masuk ke dalam badan Noval? Saya mau tahu namanya siapa sih? Bisa Pacarnya Mas Noval. Ini kan gambarnya. Neng Ayu. Sini. Penonton yang ini keluar dulu. Iya, mending keluar aja. Pindah dulu. Pindah dulu, Mbak. Mbaknya pindah dulu aja. Pindah. Neng Ayu, saya ingin nanya. Jangan ganggu pacar saya. Hah? Kalau macem-macem saya akan balas dendam. Neng Ayu, saya minta maaf kalau saya lancang, tapi saya ingin nanya Neng Ayu. Tapi kan kalau manusia sama hantu tidak pernah akan bisa bersatu. Waduh, Kenapa, Roy? dia teriak loh. Saya kan bilang, sini bahasa saya sudah saya translate ya. Iya. Maksudnya manusia kan sama hantu tidak pernah Bisa bersatu. bisa bersatu secara Iya. pasangan. Dia nggak suka dan dia marah dan dia teriak. Iya, dia teriak. Ah! Gitu kayak ular tapi Yang keluar gitu. iya. Neng Ayu, saya minta izin. Kamu sayang banget ya sama si Noval. Iya, memang dia terikat ya. Sayang banget. Dia aku jagain. Jangan macem-macem. Si Noval sebenarnya udah nggak pengen lagi sama. Coba deh kamu tim.
Asri. Iya. Asli ya. Kecampur lu ya. Jangan depan dia. Asri. Diam lu. Apa lu? Lu apa? Hah? Diam lu. Diam. Wah, itu. Hah? Apa lu? Wah. Campur. Diam. Darah nih. Minta tisu dong. Wah, Allah bener. Hah? Campur lu ya. Tisunya mana? Enggak itu Diam beneran, lu ya. Roy. Ada yang akan diikutin lu. Hei, jangan berani sama cewek ya. Lu sama gue. Lu sama gua. Ayo. Lu sama gua. Berdarah dia. Oke. Diam lu. Katanya nggak boleh. Kamu berdarah. Sama-sama lu. Gua campur urusan gua lu. Kamu selamatin. Pas. Asri kesana ke penonton deh. Hah? Minta minum dong, tolong. Sama suruh lu diam lilin. Minum, tolong. Aduh, aku ke belakang sebentar ya. Dilap dulu. Kasih minum. Nova, Asri tuh coba bantu loh. Dia diminta sama Roy. Kenalin dirinya dong, Mas. Tadi Mas denger kan, saya cuma diminta tolong ditiupin. Saya tiupin. Dia bukan yang mau ikut campur kok. Saya udah bantuin Mas loh tadi. Pas pertama kali saya kasih air minum buat Mas Nova. Minum dulu ya biar tenang ya. Minum dulu biar tenang, minta minum dong. Ya, tadi gua gak suka lu campur. Iya, Bukan ikut Oke. campur. Asri, nggak usah diladen. Ini debat kusir jadinya. Minta minum dong, tolong. Kasih dia. Gua minta ikat dia. Hah? Pacar gua gak senang sama dia. Ikat. Sama Roy? Ya, gua minta tali. Gua minta ikat dia. Mau apa lagi lu? Hah? Tapi beraninya lu campur urusan gua ini, teman. Hah? Gua lagi lu. Hah? Diam lu. Diam lu. Mas, aduh. Ayo. Ya Allah. Saya. Ya. Gua dia. Hei. Ini berdarah juga, ya Allah. Gua akan bikin lebih dari itu. Ngerti lo?
Pindah deh, pindah, berdua pindah. Jangan deket situ, ini nggak aman nih, gue nggak yakin nanti dia kenapa-napa. Thank you ya. Iya, Kak. Aduh. Kasih minum. Tolong kasih dia minum. Ya ampun. Ini pertama kali yang gini. Ya? Pengen ngamuk gini. Iya. Minum Sampai dulu. berdarah, Kak Roy. Apanya kena tadi ya? Dalamnya dorong itu. Bahaya banget. Astagfirullahaladzim. Apa-apa dia? Belum tahu. Gue terusin nggak caranya kalau gue pulang nih. Nggak, saya mau tanya justru, Mas Noval mau diterusin nggak sebenarnya? Katanya mau yang hidup normal ya. Mau hidup normal tapi dibantu malah caranya nyerang kita semua loh. Bukan caranya gitu bos. Tapi Dengar dulu gue ngomong. Itu lilin 5. Jangan sampai ada satu pun lilin. Terus yang pasti ke gue juga. Gue tahu si Roy itu niup. Gue juga tadi nggak ngeh. Kalau lu nggak ngomong, dia yang niup kan. ya, tapi yang Roy lakuin itu untuk bantu Mas Noval yang mau hidup normal, lepas dari pengaruh itu, ikatan sama makhluk itu. Gua paham. Lah, tapi Gua bukan anak kecil lagi yang lu harus ngomongin begini. Bosan gua. Ya kenapa lu serang mereka? Bukan, harusnya dia kan ngomong dulu sama gua dong. Noval, maaf ya. Gua ngambil lilin 1, kan gitu enak. Lu tiba-tiba si Roy ngambil begitu aja. Nggak hargain gua, nggak hargain pacar gua kan. Sebenarnya Mas Noval tuh masih mau terikat sama dia. Gua di sini cari solusinya. Terus kenapa? Tapi dia ngikutin. Tapi caranya nggak gitu. Ini bakalan murka dan bakalan nggak bakal lari dari gua kalau caranya begini. Ini kita coba bantu loh sebenarnya. Iya, gua minta bantu. Justru gua kesini. Ini gua minta bantuan. Tapi caranya lu yang tadi masalah lilin ini Kak. pengaruh buat gua. Saya yakin ya Roy punya cara sendiri kok untuk bantu orang. Dan sejauh ini, Ya tapi jangan caranya kayak begitu. Kayak dia gitu nutung lilin-lilin. Enggak, Mas. Niup-niup apaan lu? Mas Noval, kalau misalnya mau dibantu, ikutin Nggak aja usah marah-marah prosesnya. dong, Mas. Ikutin aja prosesnya. Kalau Jelas gua marah lah. begini loh. Lu seharusnya bilang sama gua. Loh. Lu kasih tau Roy. Roy, bilang dulu sama Noval. Pengaruh nggak lilin? Tadi sih saya dengar dia udah bilang sama pacarnya Mas Roy. Sama pacar sama polisi gua enggak itu. kan? Pengaruhnya ke gua. Mas Noval, sekarang gini deh. Kalau emang Mas Noval mau lepas, ikutin aja prosesnya. Nggak usah malah ngedikte Roy caranya harus seperti apa. Ikutin aja udah. Oke. Gue ikutin ya. Tapi kalau tunggu dulu. Tapi kalau ada apa-apa lu ngomong sama gua. Ya masalah lilin lah, masalah apa? Lu gini-gini. Oh, Noval gini-gini. Ya ayo. Ya oke. Nanti kita akan bilang kalau misalnya harus melakukan sesuatu. Tapi kita minta Mas Noval bisa kendalin dirinya, jangan sampai kayak gini dong. Oke, gue siap. Bisa ngomong baik-baik kok. Gua akan ngomong baik-baik selagi itu masih bisa gue lihat. Nggak harus nyerang siapa-siapa, apalagi sampai berdarah. Nih, pakai dulu. Apalagi perempuan dikejar-kejar, lempar pakai kursi lo. Bukan ya Roy sampai kayak gitu, terus Asri tadi sampai dilempar, lo nyadar nggak sih? Shock banget. Pertama kali ini. Perempuan lo lempar pakai kursi. Mungkin dalam pengaruh makhluk halus ya, seperti itu terkadang kita bisa maklumin. Tapi ya nggak sama perempuan juga, terkadang kita harus ngerti juga. Ini sekarang bisa ngendalin diri nggak? Bisa dilanjut nggak? Kelihatan. Mas Noval mau dilanjut? Oke. Gue siap. Sabar ya. Kamu udah diobatin, Roy? Udah. Masih
balas. Mas Novel ngomong-ngomong membawa sesuatu ya. Saya melihat dari mata batin saya, Anda membawa satu jimat. Betul gitu. Tisu lagi. Kalau emang betul, ditunjukin aja di meja ini kita semua. Katanya mau diikutin prosesnya. Ya. Ambil aja. Ambil aja. Ini tadi. Oh ya. Dia udah berubah jadi tone down. Kenapa kau bilang apa? Udah dia tadi udah dikasih minum. Apa? Dikasih minum terus kayaknya lebih tenangan. Baca aja ya. Dia emang Marah katanya- gara-gara lilin aku tiup kan. Iya, Gak dia izin bilang dulu. kalau ada sesuatu dia minta izin dulu baru saya Nah. bilang paling nggak ditanya dulu gitu. Dia nggak suka. Heeh. Mau jadi tanya dulu. Ya, saya juga bingung kalau orang kayak gini gimana lepas ingin hidup Normal. Tapi dia masih sering ngelakuin pesugihan juga kan. Kaget aku. Kan kata kakak tadi tiup aja. Boleh tadi Mas. Emang itunya beda ya? Asapnya panjang Asapnya- gitu. Oh. Gitu ke atas. Kayak wah kok beda ya. Nah terus dia kayak enggak tuh ada yang hilang. Ada yang hilang. Mungkin dia bisa ngerasain kan karena udah terikat sama dia. Wih, aku nggak ngerti. oh. Apaan tuh mas? Ini ya akar pohon. Terus itu Daging. dari empal. Sama tanah. Tanah kuburan. Ya. Ini buat apa biasanya? Ya. Kalau gue mau ketemu dia. Mau ngasih ini sebagai sungguhan gitu Iya. saja buat dia. Gimana cara manggilnya? Biar kita bisa aja komunikasi. Ini kita minta izin ya untuk manggil dia ya, untuk bisa kita aja komunikasi. Ya. Silakan dipanggil. Awas. Kenapa dia Ih, lempar-lempar? tanah kuburan. Keluar! Siapa yang Ini keluar? pada kemana? Loh, Waktu gue mau manggil, dianya pergi. Mas Noval ngelempar daging mentahnya ke Roy dan Asri. Jelas mereka pergi. Harus udah siap dong. Apa yang gue lakukan di sini harus udah siap. Ini karena ritualnya. Buat kita. Buat gua. Buat lo. Lu nggak hargain gue ya? Kan gue udah bilang. Lu minta gue ritual. Tapi gue udah waktu pemanggilan lu pada pergi. Hah? Sebenarnya lu mau apa? Gue balikin. Hah? Sebenarnya pada mau apa? Awas Roy. Hah? Lu lagi Roy mau? Kamu nggak bisa sabar dikit ya. Bukan masalah sabar, lu yang nggak hargain gua. Lu juga mana? Lu hargain gua. Wow. Lu bikin. Lo nggak bisa ngelakuin itu ke perempuan. Bukan masalah begitu. Hargain gua. Oke. Lu minta gua ritual kan, Roy? Iya. Setelah gua ritual, lu pada pergi. Gini ya. Lo minta dihargain, tapi lo aja nggak hargain siapa yang tuan rumah di sini. Lu nggak usah kecampur, lu mau ikut campur. Lo nggak usah pegang gue kayak gitu ya. Terus mau apa lu? Mau apa lu? Hah? Lu mau apa? Lu mau apa? Tolong Diam lu. dong. Ini beneran. Biarin, lepasin. Lepasin. Bangun lo. Kayak gini. Bangun lo. Bangun. Lepasin. Gue mau ngomong baik-baik. Lo bisa baik-baik gak? Gua bisa baik-baik. Hah? Baik. Lu mau nambah masalah lu ya? Hah? Gue gak takut sama lo sama sekali. Gue gak takut sama lo. Ayo diam. Ini beneran. Sorry, baik. Kenapa sih? Lihat lu ya. Keluar gua dari sini, lu lihat tadi. Keluar lo.
Yuk. Kan begitu sih. Dulu deh. Sakit ya? Enggak apa-apa, aku perut doang. Serem ini. Serius. Aku nggak tahu nih apa. Aduh. Gue sorry ya, itu It's okay. darahnya dimungkin nggak masalah. It's okay. Gue jantung deh. Udah nggak usah deh. Iya. Sabar ya, Bay. Udah baik banget loh kita. Bay lebih sabar lagi. Iya. Udah dibaik-baik. Baikin terus, dibaikin terus. Malah kayak begitu. Itu kenapa sih? Memang udah terganggu kan? Bay minta minum ya. Gila itu. Kenapa gue nggak angkat? Dia emang udah kesetanan kali. Itu kemasukan nggak sih orang tuh? Kayaknya enggak deh. Dia sadar deh baru kemasukan. Iya. Coba biasa yang itu dong. Apa? Denyutnya dia kenceng Iya. nggak di sininya? Pecah? Enggak ah. Nggak, maksudnya kenceng nggak? Coba. Udah nggak Oh iya. Akan datang masanya ketika masa lalumu dipenuhi oleh kegelapan. Akan berubah menjadi lebih baik di masa yang akan datang jika melakukan banyak karma baik. Partisipan kita malam hari ini, Naufal, terpaksa harus di take out karena membuat kekacauan. Dia tidak menghargai siapa yang di sini, tapi dia minta dihargai. Padahal niatnya adalah untuk membantunya mendapatkan hidup yang normal. Dia dipengaruhi hal-hal mistis lain ya sebenarnya, Roy. Iya, dia dipengaruhi hal-hal mistis lainnya. Dan saya melihat sebuah kamar khusus ritual yang sama benda aneh-aneh di dalam rumahnya. Tampaknya masih banyak ya yang disimpan. Harus ada penelusuran. Iya, harus ada penelusuran tampaknya. Oke, baik. Kalau begitu setelah ini, Frisly dan tim menembus mata batin akan melakukan penelusuran ke tempat partisipan kami, Naufal. Mas Noval? Mas Noval? Izin Mas. Ngapain kalian di sini? Mas, saya datang ke sini mau ngebantuin Mas Noval. Mau ngebantuin apa? Mas Noval. Kemarin gua udah di tackle. Sekarang lu datang ke sini. Ngapain? Udah, Enggak. butuh. Mas, kalau gitu saya minta waktunya sebentar deh. Kita ngobrol dulu di dalam. Oke ya. Tapi ingat, apa yang gua mau lu harus ikutin. Kemarin gua kayak kambing di sana diusir-usir begitu. Saya boleh masuk dulu, Mas. Oke, silakan. Mas Noval boleh pakai masker dulu ya, Pak. Kak Sri, aku minta tolong pakein masker sama clip on ya sebentar. Oh iya. Udah Mas, sebelumnya saya mau ucapin makasih juga saya udah diizinin untuk masuk. Saya datang ke sini sama tim saya, kita mau ngebantuin dan ngebersihin yang hal negatif yang ada di rumahnya Mas Noval. Oke. Tapi
ingat. Tanpa aba-aba dari gue, jangan satupun pegang-pegang alat-alat gue yang di dalam. Ya, gue suruh keluar lu semua. Iya. Oke Mas, mungkin kejadian kemarin di studio juga ada salah paham. Jadi karena pada saat Mas Noval kayak gitu takutnya makin ricuh, akhirnya mereka milih untuk take out Mas Noval. Makanya saya datang lagi ke sini juga mau ngebantuin Mas Noval. Jadi sekarang udah diizinin ya Mas? Iya, gue juga minta maaf sama Roy, sama semua yang ada di sana. Gue udah bikin rusuh. Oke Ya, Mas. sampai ini sama gue. Iya Mas, pasti. Mas Noval, saya mau tanya, kemarin itu ada jimat kan? Bisa tunjukin ke saya nggak jimatnya itu di mana? Oh iya ada. Ada di belakang. Oh, jimatnya udah dimasukin ke toples gini ya Mas? Iya. Gue udah nggak butuhin. Oh yaudah kalau kayak gitu jimat ini boleh saya sita ya Mas? Ya silakan. Oke. Kak Sri? Hah? Kak, aku minta tolong Kak. Ini tolong disita ya Kak, jimatnya. Dulu kemarin. Bicara apa ya? Itu jimatnya Mas Noval. Kak Sri? Kak? Kak Sri? Mas, sebentar deh. Ini aneh banget sih. Dan salahnya Kak Sri juga malah ngebuka lagi. Kamu siapa? Neng Ayu itu siapa? Udah. Ini Neng Ayu. Takutnya kerasukan pacar saya Neng Ayu. Pacar Mas itu Neng Ayu? Neng Ayu iya. Enggak, ini bukan Neng Ayu Mas. Ini bukan Neng Ayu. Kok tapi kayak gini? Kamu mau coba buat nipu saya? Saya tahu kamu bukan Neng Ayu. Pasti Neng Ayu. Enggak Mas. Mas percaya sama saya ya. Dia ini coba buat narik perhatian kita. Dia coba buat ngegangguin, tapi ini bukan sosok Neng Ayu. Oke pemirsa, jadi yang masuk ini emang sosok perempuan, tapi dia bukan Neng Ayu. Dan dia mencoba buat menarik perhatian Mas Noval di sini, dan dia menyamar menjadi Neng Ayu. Yaudah ini kayaknya mendingan kita sadarin aja kali ya Kak. Kak, aku minta tolong air dong, Neng. maaf. Ya Mas, tahan ya Mas, bantuin saya. Pak. Udah Kak Sri istirahat dulu. Kak Sri fokus dong. Jangan kayak gitu. Terus jimatnya kenapa malah dibuka? Kamu kenapa ya? Tadi ada sosok yang masuk ke Kak Sri karena Kak Sri-nya juga nggak fokus. Udah, ini aku minta tolong Kak Azam, tolong siapin kain hitam dong. Ya. Jadi bukan sosok. Bukan Mas, sosok Neng Ayu itu aku belum ketemu dan yang tadi itu negatif kok. Mungkin emang sosoknya ada di sini, tapi bukan Neng Ayu. Dan yang tadi itu cuma coba buat ngegangguin kita aja Mas. Oke pemirsa, kenapa aku bungkus jimat ini pakai kain hitam? Aku takut kalau misalnya jimat ini dipegang sama Kak Azam atau tim lainnya, nanti sosok itu bisa merasuki lagi. Kak Azam, aku minta tolong ini dibawa ya. Ini di situ. Makasih ya Kak. Kak Sri udah kakak istirahat dulu di sini. Mas, kan saya dengar kalau di rumah ini ada ruang ritual yang biasa Mas lakukan. Boleh tolong anterin saya ke sana? Ya, ada di atas. Ya udah. Mas Noval, ini kamar siapa ya? Kamar pembantu saya. Ya udah deh Mas, kita ke atas lagi. Oke. Jadi ini ruangan yang biasa Mas lakukan untuk ritual. Iya. Itu apaan ya? Kok ada yang gerak-gerak sih? Ya ampun, kok ada belatung sih?
2 hari lalu juga ini ada begini nih. Saya juga bingung ini dari mana ya asalnya. Ini berarti ini yang ketiga, Mbak. Yang ketiga nih, Mbak. Dari mana ya ini? Oke pemirsa, ini aneh banget sih. Karena di sini tuh nggak ada bangkai atau daging busuk, tapi ini banyak banget belatungnya. Di sini juga bersih, nggak ada apa-apa kok. Yaudah, Mas, kita cepet-cepet masuk ke dalam aja deh. Jujur sih Mas, di ruangan ini bersih sih, nggak ada apa-apa. Cuma mungkin ada lilin bekas ritualnya Mas Novel kali ya ini. Tapi nggak ada apa-apa. Ya, ini saya kaget. Ini saya udah dari kemarin tuh nggak ada yang kayak gitu-gituan. Ini ada beletung, ini apa ya? Iya, oke. Biasanya sih kalau ada binatang yang kayak gitu, Hei! Apa ini keluar? Keluar! Keluar lo! Semua keluar! Bang. Keluar! Gua kamu dulu! Gua udah bilang! oke. Kayaknya di Jangan pernah nasein gua halaman gua! Keluar lo! Keluar semua! Keluar! Keluar semua! Keluar! Keluar! Gua kamu dulu! Semua keluar! Oke, Gua udah bilang tadi! Teralin dulu deh. Lepas! Tahan. Keluar lo! Keluar! Ini Mas Novel ini nggak kesurupan Kak, tapi emang ada sesuatu yang menempel ke dia yang membuat dia tuh jadi nggak ngehandle emosinya. Auranya juga jadi negatif banget. Mas Novel, Mas udah sadar? Sadar Mas, dilawan Mas kalau yang kayak gitu. Nah tadi juga kan pot jatuh. Itu tandanya emang ada yang nyerang. Setelah pot itu jatuh, tiba-tiba aja Mas Novel juga yang tadi baik-baik aja malah jadi marah-marah kayak gitu dan ngusir kita. Mas dilawan ya. Saya juga nggak tahu ini. Tiba-tiba kayak ada. Ya padahal di ruangannya emang bener-bener bersih Kak. Kata Kak Roy kan di rumah ini ada ruang ritual. Ya ini. Kayaknya bukan ini sih. Kata Mas Novel ini kan. Ya. Ini tempat ritual saya. Yang saya rasain sih bukan ini Mas. Gak ada lagi, Mbak. Cuma ini satu-satunya. Tunggu Pris, malam kemarin kan aku udah sempat ngelok kamera nih di 2 tempat di sini waktu itu yang saya datang Mas. Gimana kalau kamu lihat? Gimana? Boleh. Ya aku siapin dulu ya. Coba. Ya. Ini Pris, ini kamera yang pertama yang ada di kamarnya. Mas. Oke. Caranya sih nggak ada apa-apa ya Kak. Ini Mas Novel juga nggak ngerasain ada apa-apa kan selama tidur? Nggak ada. Iya. Soalnya aku juga nggak ngeliat ada apa-apa sih pemirsa di kamarnya Mas Novel. Ini si Mas Novel sempat keluar sih. Nah. Saat Mas Novel keluar kamar juga. Nggak ada apa-apa Kak. Nah cuma yang aneh, aku kan ngelok 2 kamera. Ini di bagian ruang tamu ya. Nah jadi setelah Mas Novel keluar kamar, ini ada siapanya Mas Novel ya keluar terus melakukan hal yang menurutku nggak wajar gitu tengah malam. Jam berapa emang Kak? Sekitar jam 1. Sekitar jam 1. Ini siapa Mas? Pembantu saya ini. Pembantunya Mas Novel. Eh. Jam 1 pagi pembantu Mas Novel nyapu. Anehnya tuh dia nyapu pun nggak nyalain lampu dan posisinya tuh kayak orang tidur ya. Atau kok kamu lihat? Oh iya sih ini tidur ya, tapi nyapu. Ini kayak nenteng sesuatu ya. Bawa apa ya? Nah itu tuh. Ini apa tuh? Yang di bawah tuh. Gak kelihatan sih Mas. Ini masuk, itu kamarnya ya?
Iya, itu kamarnya. Kok aneh sih? Kamar pembantu Mas Novel itu berarti kamar yang tadi sebelum kita ke atas itu kita lewati. Iya, Mas pembantu Mas Novel ambil sapu lagi. Mas, emang biasanya pembantu Mas Novel itu bersih-bersihnya jam 1 pagi, jam 2 pagi gitu? Enggak. Dia paling agak sorean, jam 7 sampai jam 8 dia masuk kamar tuh. Nah kalau dari mata kamu nih Pris, dia nggak dipengaruhi apapun gitu, makhluk-makhluk halus gitu? Kalau dari dirinya sih enggak ya kak. Aku juga nggak ngelihat apa-apa di sini. Cuma aku penasaran juga tuh tadi apa yang dia bawa ke kamarnya. Terus dia nyapu lagi dan di situ-situ aja gitu loh. Aneh nih orang. Tuh, dia jalan lagi dong masuk ke dalam sini lagi. Tadi dia udah masuk ke sini kan? Saran Nah, dan lihat nih, Tunggu. Ini dia bawa Gucci, iya. Dia bawa Gucci ke kamarnya. Ngapain tuh? Saya jadi curiga ya, karena jujur Mas Novel pas tadi sebelum saya ke atas, pas ngelewatin kamar itu, ya mungkin saya emang nggak ngeliat ada apa-apa, nggak ngeliat bentuknya atau makhluknya, tapi saya ngerasa ada yang aneh di kamar itu. Boleh tolong kita tanyain langsung aja kali ya, Mas? Kita ke kamar pembantu aja. Ayo. Ya ampun, Jim. ya ampun. Siti. 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 Kenapa lu Siti? Jawab. Siti. Saya ini Siti. aneh banget sih. Ternyata ini juga Gucci yang dibawa yang tadi kita lihat, Mas. Dengar Siti. Istighfar Siti. Siti. Mas, aku yakin ini udah bukan pembantu Mas Novel lagi. Kayak pemirsa yang aku lihat di tubuhnya ini ada makhluk lain, tapi nggak kelihatan nih makhluknya itu bentuknya kayak gimana karena dia masih menyatu banget sama tubuhnya pembantu ini. Stop. Sini. Masa dia? Diam sini. Kasri, bantuin kak. Istighfar Siti. Oke pemirsa, jadi ini aku lihat jelas banget. Istighfar Siti. Masuk ke tubuhnya Mbak Siti. ini ada sosok laki-laki dan sekarang matanya merah banget, marah mengarah ke arah telur yang pecah. Ini telur pecah itu kayak Istighfar Siti. tidak mengapa. Siti. Dan ini kalau kita lihat Siti. Kakak, aku minta lada sama air tolong. Siti. Tolong Mbak. Istighfar. Tante, aduh kuat banget nih. Penasaran banget tadi dia makan apa ya? Oke pemirsa, sekarang aku ngerti. Ini maksud sama Kak Roy, kamar ritual itu adalah kamar dari pembantunya Mas Novel. Dan gangguan-gangguan tadi belatung, terus ada makhluk yang coba buat kecohin Mas Novel di atas tadi itu kayaknya kiriman dari pembantunya Mas Novel deh. Mas Novel tau nggak kalau
dia ngelakuin ritual kayak gini? Enggak. Enggak. Mbak, Siti. Enggak. Siti. Enggak. Siti, bangun Siti. Sadar Siti. Sosok yang tadi masuk ke tubuhnya Mbak Siti ini adalah sosok laki-laki yang tadi aku bilang dia marah dan matanya itu malah merah banget Kak pas mulai ditenangin sama Kasri dan Mas Noval. Sosok itu bukan kekasihnya Mas Noval atau bukan sosok yang punya aura positif ya Mas. Dia itu negatif banget dan dia tuh nyerang kuat banget. Tadi Kasri juga nggak kuat kan? Siti, ini apa semuanya? Kamu mau ikut-ikutan saya? Ritual. Ini buat apa kamu ini? Awalnya saya mau melindungi diri saya dari perbuatan jahat. Perbuatan jahat apa? Tapi saya keterusan untuk mengorotin hartanya Mas Noval. Hah? Jadi selama ini kamu begitu? Mau prorotin? Hah? Semua di rumah ini? Harta saya gitu? Kamu tuh macam apa kamu? Udah Mas Noval. Bertahun-tahun lu ikut gua! Udah, oke Mas Noval udah. Ini nanti kalau urusan antara Mas Noval sama Mbak Siti ini biar saya serahin aja semuanya terserah Mas Bukan Noval. begitu Mbak. Ini apa aja minta saya berikan. Iya. Saya kasih. Ya, intinya di rumah ini sebenarnya kalau yang ngeganggu Mas Noval kayak tadi di ruang tadi juga udah nggak ada, di kamar Mas Noval pun nggak ada. Ternyata sumber energi yang negatif dan yang ngeganggu itu berasal dari sini, dari ritual yang dilakukan sama Mbak Siti. Jadi itu nanti jimat udah saya sita, semuanya saya sita dan ini semua akan saya sita. Oke Mas, nanti urusan antara Mas Noval sama Mbak Siti terserah Mas Noval. Yang penting sekarang Mas Noval juga udah tahu ya seperti apa Mbak Siti. Dan Mbak Siti ingat ritual apapun yang dilakukan sama Mbak Siti nggak akan berdampak baik untuk Mbak atau orang sekitar Mbak. Kak Sri, aku minta tolong ini. Dipegang nggak apa-apa. Saya ada di sini ya. Haris dan Naufal, dua partisipan yang hadir di Menembus Mata Batin malam hari ini. Dua-duanya adalah pelaku mistis, membuat kekacauan, dan juga mengganggu kenyamanan bintang tamu kami, Asri. Gimana pendapat kamu? Mana yang lebih membahayakan sebenarnya, Haris dan Naufal? Kalau Haris kan dia tipikal diem ya, Iya. tidak melakukan penyerangan. Tapi kalau si Naufal itu yang sangat mengerikan dan selalu berhati-hati sekali. Apalagi kalau punya teman seperti dia atau punya suami kayak dia, jadinya nggak bisa kontrol emosinya, bisa parah. Saya coba untuk aja ngomong baik-baik loh tadi sebenarnya, tapi ternyata kayaknya nggak bisa. Iya, kita udah lakuin dengan baik banget tadi. Saya nggak suka kalau udah nyerang kali-kali ke iya. perempuan, apalagi nggak bisa dibenerin sih. Tapi kamu nggak apa-apa. Gak apa-apa, tapi kaget banget sumpah sampai tadi dilempar sama kursi kan dikejar-kejar kemana-mana. Dia Untung nggak kena kursi. Iya, sama sekali dia nggak suka gara-gara Kak Roy tadi suruh Asri tiup lilin itu aja sih sebenarnya. Dia nggak izin dulu katanya gitu. Padahal kan kita udah tahu Kak Roy di sana ngobrol sama makhluk halus itu kan. Gitu. Aneh juga ya, dia minta dihargai tapi dia sendiri tidak menghargai siapa yang di sini. Asli ya, terima kasih banyak ya. Sudah Sama Kak hadir Bayu. di Menembus Mata Batin. Jangan kapok ya. Enggak, seneng kita bisa ketemu lagi, membahas semuanya. Oke. Kak Roy juga, mudah-mudahan nggak sakit ya tadi sampai Iya, berdarah. makanya. Harus langsung ke dokter lah dua-duanya, Iya, apa tiga-tiganya. Semuanya ya. Terima kasih Reki. Terima kasih, Terima kasih. Bayu. Kak. Ujian kesabaran. Ya, Betul. ujian kesabaran itu